Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Ayat Mas Renungan kali ini terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Judul renungan kali ini, Kekuatan dalam Penderitaan, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, pada tahun 1948 seorang pendeta gereja bawah tanah bernama Harlan Popov diciduk dari rumahnya untuk sekedar ditanya. 2 minggu kemudian, ia diinterogasi sepanjang hari dan tidak diberi makan selama 10 hari. Setiap kali menyangkal sebagai mata-mata, ia dipukuli. Namun Popov tidak hanya bertahan hidup setelah mengalami perlakuan kejam itu, tetapi juga membimbing para tahanan lainnya untuk mengenal Yesus. 11 tahun kemudian, ia akhirnya dibebaskan. Dan ia terus bersaksi tentang imannya kepada orang-orang dan baru 2 tahun kemudian berhasil meninggalkan negaranya dan bersatu kembali dengan keluarganya. Setelah itu selama bertahun-tahun, ia aktif berkhotbah dan mengumpulkan dana untuk menyalurkan Alkitab ke negara-negara yang masih tertutup bagi iman Kristen. Popov telah dianiaya karena imannya, sama seperti para pengikut Yesus yang tidak terhitung banyaknya dari abad ke abad. Jauh sebelum Kristus sendiri disiksa dan mati, lalu diikuti penganiayaan terhadap para pengikutnya, dia sudah pernah berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan kemudian berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Berbahagialah. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Yang dia maksud adalah keutuhan, sukacita, dan penghiburan yang hanya bisa didapat di dalam hubungan dengan dia. Popov mampu bertahan karena ia merasakan kehadiran Allah telah mengobarkan kekuatan dalam dirinya, bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Ketika kita berjalan bersama Allah, apapun keadaan kita juga dapat mengalami damai sejahtera-Nya menyertai kita. Sahabat ODB, manakah di antara sabda bahagia dari khotbah Yesus di bukit yang paling mengena bagi Anda? Dan mengapa? Kapan Anda merasakan damai dan kehadiran Allah di tengah pencobaan? Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kami di masa-masa terkelam dalam hidup kami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama.
Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.